Oke, selamat pagi. Kembali lagi di video saya. Hari ini kita akan mempelajari simulasi jaringan komputer dasar menggunakan Cisco Packet Tracer dengan topologi STAR. Topologi ini merupakan topologi paling umum digunakan pada jaringan lokal seperti di sekolah, kantor, maupun laboratorium. Dan tujuan dari simulasi ini adalah memahami cara menghubungkan beberapa komputer menggunakan switch, melakukan konfigurasi IP address, lalu melakukan pengujian ping, dan memahami konsep dasar topologi STAR. Materi ini cocok untuk pemula. Oke, langkah pertama, silakan kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya sudah terbuka. Lalu kita butuh satu switch dan 4 end device. Baik, sekarang kita akan ambil ke switch dulu, ke network, lalu switches, dan ambil yang TP ini. Dan kita membutuhkan 4 end device. Akan kontrol agar bisa langsung semua. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan switch di bagian tengah workspace seperti ini. Letakkan keempat PC di sekeliling switch agar mudah dihubungkan. Seperti ini ya. Atau seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan setiap PC ke switch menggunakan kabel. Kita pilih menu connection dan yang putar saja biar cepat. Kita menghubungkannya dari PC 0 sampai ke PC 3. Bentar, kita urutin dulu. Ini. Nah, kita menghubungkannya ya. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Pastikan indikator yang ini berwarna hijau ya. Coba kita tes. Nah, ketika ini sudah berwarna hijau, indikatornya ini menandakan koneksinya koneksi kabelnya sudah berhasil. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP address. Tapi sebelum itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu IP address. IP address adalah alamat unik yang digunakan oleh perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Dalam simulasi ini, kita akan menggunakan jaringan kelas C dengan network 192.168.1.0. Set NMS yang digunakan adalah 255.255.250. Yang berarti networknya 192.168.1.0 dan hostnya 192.168.1.1 sampai 1.254. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan 4 komputer, maka kita akan mengkonfigurasi IP address secara manual kepada setiap PC. Sekarang kita akan melakukan IP configuration. Kita mulai dari PC 0, klik, lalu buka bagian desktop dan pilih IP configuration. Di sinilah kita bisa mengatur IP. Sekarang kita akan mengetik IP dari pertama 192.168.1.1. Nah, untuk set NMS-nya, kalian hanya perlu tekan enter di keyboard kalian. Boom. Dan sudah muncul. Nah, untuk default gateway, ini kita kosongkan karena jaringan ini belum menggunakan router. Kita menggunakan switch. Nah, kita melakukan konfigurasi yang sama pada PC 1, 2, dan 3. Dengan kalian close, buka PC 1, desktop, IP configuration, dan 92.168 dan 1.2 dan tekan enter, SMS-nya akan muncul. Tetap default gateway-nya tidak diubah ya, tetap kosong. Lalu kita ke PC 3, desktop, IP configuration, dan 192.168.1.3. Ini. Oops, seperti ada kesalahan. Oh iya. Tunggu ya.
Oh, saya lagi pilek. Nah, kita isi lagi 921.1.2 enter. Nah, dengan konfigurasi ini seluruh PC berada dalam satu network yang sama, yaitu 192.168.1.0/24 prefix 24. Nah, dalam topologi ini kita bisa melakukan menguji konektivitas dengan melakukan perintah ping. Sekarang kita akan mencoba dari PC 0. Oke, kita coba ya. Klik, buka bagian desktop dan buka command prompt cmd. Nah, di sini kita akan mengetik ping. Kita ping ke PC 1 ya. 192.168.1.2. Coba kita tes. Oke, ini berhasil. Jika kalian mendapatkan pesan reply seperti ini telah berhasil. Ini telah sukses, tidak ada yang loss. Kita close. Kita akan mencoba PC 1 ke PC 2. Confirm. Oh, aduh. Close. Command prompt ping 2.168.1.2. Berhasil. Oke, kita close dan coba salah kencet. Ping 92.168.1.3. I'm sorry, kita salah. Nah, berhasil ya. Nah, ini tandanya ini tuh pengujiannya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komputer dapat saling terhubung dalam jaringan lokal. Nah, jika hasil ping berhasil seperti yang kita ketahui tadi, maka jaringan telah dikonfigurasi dengan benar. Namun, jika hasil ping gagal atau muncul pesan request timeout, maka perlu dilakukan pengecekan pada beberapa bagian. Yaitu kita akan periksa kembali alamat IP yang kita letakkan tadi pada setiap PC dan pastikan subnet mask-nya sama. Kita lalu memastikan kabel yang digunakan itu kabel yang digunakan itu cocok untuk setiap device-nya. Lalu kita pastikan port yang terhubung kepada switch ini aktif ya. Nah, langkah ini penting karena dalam praktik jaringan nyata, proses troubleshooting itu merupakan bagian utama dari pekerjaan seorang network engineer. Oke, mari kita akan membahas topologi star. Jadi topologi star itu adalah topologi jaringan di mana seluruh perangkat terhubung ke satu switch atau ke satu pusat. Di sini kita menggunakan pusat switch. Nah, karakteristik dari topologi star itu setiap perangkat itu memiliki jalur koneksi langsung ke switch masing-masing ya. Nah, komunikasi antar PC dilakukan melalui switch. Jadi kenapa tadi bisa ngaping ini ke sini, itu gara-gara switch dari pusatnya. Jadi, switch itu dia mengatur lalu lintas data. Dan kenapa ini sering digunakan di jaringan lokal seperti sekolah, kantor, dan lain-lainnya. Nah, ini tuh kelebihannya ada 3 ya. Yang paling dasar. Jadi dia tuh mudah dikembangkan dan mudah dilakukan perawatannya, dan ini uniknya. Kerusakan pada satu PC, misalnya PC 0 rusak, dia akan tidak mempengaruhi PC lain. Dia tidak akan mempengaruhi PC 1, dia tidak akan mempengaruhi PC 2, dan tidak akan mempengaruhi PC 3. Namun, kekurangan topologi star itu
ada beberapa. Yang pertama, dia hanya bergantung pada pusat. Ya, artinya, jika switch rusak atau trouble, maka seluruh jaringan akan terputus atau rusak. Dan ini juga dia memboros banyak kabel. Ini kita baru menggunakan 4 PC. Jika di jaringan lokal itu sangat banyak kabel yang digunakan. Tidak seperti topologi bus yang hanya memusatkan pada satu kabel. Nah, topologi star ini banyak digunakan pada jaringan sekolah, seperti yang saya sebutkan tadi, sekolah, kantor, laboratorium, komputer, warnet, dan jaringan rumah menggunakan router dan switch. Pada jaringan rumah biasanya berfungsi pada pusat koneksi ya, mirip switch pada simulasi ini. Kesimpulannya, di video ini kita telah mempelajari cara menambahkan perangkat and device dan network device di Syscall Packet Tracer, dan cara menghubungkan kabel dan melakukan IP konfigurasi manual pada setiap PC, lalu pengujian koneksi antar device dengan menggunakan ping, dan kita telah memahami konsep dasar topologi star dan juga penerapan topologi star di dunia nyata. Materi ini merupakan dasar yang harus dipahami sebelum melanjut ke materi jaringan yang lebih lanjut, seperti penggunaan router, DHCP, dan VLAN. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari jaringan yang menggunakan router agar komputer dapat saling terhubung ke jaringan yang berbeda menggunakan static routing. Terima kasih telah menonton. Semoga memberi ini bermanfaat dan dapat membantu memahami konsep dasar jaringan komputer. Saya Abdul dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.